Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu guru hebat? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 066668. Kali ini saya coba akan memaparkan bagaimana dalam merekap nilai, khususnya bidang studi ya, ataupun untuk nanti guru wali kelas. Ini saya mencoba ya, tidak bermaksud untuk menggurui. Mudah-mudahan ini dapat membantu kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Rosa yang udah mau berbagi ilmu yang sudah kita laksanakan diskusi pada pagi hari sampai sore tadi. Bapak Ibu, yang pertama saya sudah menyiapkan raport ini ya, yang udah kita ekstrak. Ada penilaian guru, ada raport P5, dan ada raport umum. Nah, kemudian saya juga sudah mempersiapkan di sini ada daftar nilai ya, namanya daftar nilai. Namun ini semua adalah nama-nama kelas 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, dan 5C. Saya mencoba untuk memasukkan misalnya nilai kelas 4A. Nah, ini dia. Nah, tentu ini nama-nama ini saya peroleh dari wali kelas. Nah, yang pastinya nanti ada perubahan bisa terjadi. Bapak Ibu, setelah itu maka kita buka pada penilaian guru ini tadi. Nah, penilaian guru ini, nah ini mari kita kopikan ya, kita kopikan dulu ya. Maka ini akan saya rubah namanya. Namanya langsung saya ganti karena tadi untuk nilai kelas 4A, maka ini saya buat penilaian, misalnya penilaian PJOK kelas 4A. Nah, karena yang mau saya masukkan 4A. Nah, boleh lagi semisalnya nanti kita kopikan, misalnya penilaian PJOK kelas 4B ya, atau langsung saja saya kopikan ya. Nah, di sini kita ganti 4B, lalu saya buat lagi, copy lagi, saya buat penilaian kelas 4C. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya seberapa banyak kita masuk pada lokal tersebut. Misalnya saya penjas, saya masuk yaitu di kelas 4 dan kelas 5, dan saya itu ada 6 lokal, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C. Maka nanti penilaian ini saya buat ada 6, yaitu penilaian kelas 4A, 4B, 4C. Nanti bakal saya copy lagi untuk 5A, 5B, dan 5C. Seterusnya bagi Bapak Ibu seperti itu juga. Saya ambil contoh satu, kelas 4A. Kita buka ya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, makronya itu tetap harus kita enablekan. Ada nanti pengaturan pada laptop itu tidak muncul seperti ini. Nah, kemudian kalau bisa dikhususkan pada Office 2010 ya. Jadi ini saya klik enable editing. Setelah itu enable kontennya. Nah, Bapak Ibu, pada aplikasi raport ini udah ada sebetulnya petunjuknya. Katanya isikan dulu data guru yang lengkap pada sheet referensi. Inilah dia, sheet referensi ini. Setelah itu yang kedua, isikan data siswa yang lengkap pada sheet data siswa. Inilah dia. Lalu kita isikanlah capaian pembelajaran selama 1 semester pada sheet CP. Inilah dia. Lalu poin keempat, isikan nilai siswa dengan skala 0 sampai 100 pada sheet nilai formatif dan sumatif. Inilah dia. Lalu yang kelima, aplikasi ini merupakan pendamping dari aplikasi raport. Maka nanti pada nilai akhir ini
ya, itu bisa kita kopikan ke dalam aplikasi rapor, makanya lebih mudah dan lebih gampang. Untuk itu Bapak Ibu, sebelumnya agar kita gampang memasukkan nilai, kita harus mempunyai daftar nilai seperti ini Bapak Ibu. Kalau menurut saya ya, kalau di kelas 4A lingkup materinya saya usahakan di semester 1 ini ada 3 lingkup materi. Saya usahakan. Nanti di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Ya. Nah, itu nanti kembali kepada Bapak Ibu sendiri. Berapa dalam satu semester itu Bapak Ibu ada lingkup materinya. Istilahnya ada berapa bab, ada berapa pelajaran, maksudnya topik pelajarannya. Ada yang satu semester ada 5 bab, ada yang 6, ada yang 4, ada yang 3. Nah, itu kembali lagi kepada Bapak Ibu semua. Nah, inilah nanti seperti kita, seperti saya, nanti ini bakal saya print, saya gabungkan kelas 4 sampai kelas 5C itu menjadi satu kayak makalah ya. Jadinya daftar nilai inilah yang selalu saya bawa. Kemudian inilah yang saya pergunakan untuk mengabsen siswa, untuk menanyakan siswa. Nah, dan juga ini sebagai salah satu cara untuk mengenal siswa juga. Disinilah kita rekap. Setelah kita nanti ada nilai di sini semua, maka nanti itulah yang akan kita pindahkan pada aplikasi ini. Langsung saja Bapak Ibu, kita langsung ke referensi. Kita isi dulu. Nah, ini nama sekolahnya sudah betul ya. Alamat sekolahnya sudah betul. Nah, tahun pelajarannya kita rubah. Nah, ini kan tahun pelajaran 2022 dan juga 2023. Dan ini semester ganjil. Nah, mata pelajarannya ya saya isi. Mata pelajaran saya pendidikan jasmani olahraga ini dan kesehatan ya. Kelas berapa? Karena ini kelas 4A tadi. Nah, ini boleh kita isikan ataupun boleh kosong ya Bapak Ibu. Maaf sebentar. Nah, lalu kalau mau kita isikan admin sekolah siapa? Ya Ibu Yeni. Nanti bisa kita isikan ya dengan admin sekolah, itu adalah Ibu Yeni. Setelah itu kita isi data siswa. Nah, data siswa inilah nanti yang kita peroleh tadi Bapak Ibu dari wali kelas. Nah, saya kan belum dapat nih NIS-nya ya sama NISN-nya. Namun kita udah punya namanya. Nah, ini saya kopikan lah. Jadi ini saya kopikan Bapak Ibu ya, nama anak kita ini. Saya kopikan, saya pastikan di sini. Ya. Kemudian selanjutnya saya pastikan kembali ya. Nah, contoh Bapak Ibu, ini ada apa namanya 20 siswa, 25 siswa ya. 25 siswa anak kelas 4A. Untuk itu Bapak Ibu, ini kan sudah nanti NIS-nya sama NISN-nya ini boleh kita minta sama apa namanya dengan wali kelas yang lengkap, karena mereka yang lebih tahu kan, atau dengan operator, tapi lebih bagus dengan wali kelas. Kemudian Bapak Ibu, kita data siswa sudah selesai. Lalu kita masuk pada capaian pembelajaran. Oke Bapak Ibu, ini saya kosongkan dulu ya. Nah, ini saya kosongkan dulu ya. Mohon maaf, saya kosongkan dulu. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini tadi sudah ada tertera ya, 2, 3, maaf. Ini sudah bawaannya ya, 4, 5, 6, 7. Nanti tergantung Bapak Ibu ada berapa pelajaran ya di situ. Jadi Bapak Ibu, langsung saja kita letakkan capaian pembelajaran di sini ya, di kolom ini. Nah, capaian pembelajaran kan itu sudah ditentukan oleh pemerintah ya Bapak Ibu.
kalau saya PJOK, nah inilah kebetulan kan saya masuk pada fase B. Nah maka inilah capaian pembelajarannya. Pada akhir fase B, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam memvariasikan dan mengombinasikan berbagai aktivitas pola gerak dasar dan keterampilan gerak secara mandiri tanpa meniru contoh. Nah, ini boleh Bapak ambil ya. Ini boleh Bapak ambil. Semisalnya saya capaian pembelajaran itu yang mau saya nilai adalah keterampilan geraknya, ya. Jadi inilah yang saya yang saya ambil. Jadi inilah yang saya ambil, ya Bapak Ibu. Sekali lagi, karena elemen geraknya yang mau saya nilai, maka ini yang saya ambil. Kemudian ini kita pastekan di sini. Mudah-mudahan bisa ya, karena tadi saya coba dengan laptop Libera nggak bisa. Coba bisa nggak? Oh ternyata nggak mau juga. Oke, nggak mau juga. Ini hanya bisa membaca. Coba ya, nggak mau juga. Oke, nggak mau juga. Iya, berarti Bapak Ibu ini harus kita ketikkan. Misalnya pada akhir fase B, ya, peserta didik menunjukkan saya ketikkan dulu ya Bapak Ibu. Pada fase B. Nah, Bapak Ibu, di sini sudah saya ketikkan, yaitu capaian pembelajaran yang akan saya tampilkan nanti. Ketepatan saya mengambil pada fase B, yaitu di kelas 4. Yang saya ambil adalah elemen keterampilan gerak. Itulah, karena ini olahraga, jadi keterampilan geraklah yang lebih saya tonjolkan. Makanya pada aplikasi ini, pada capaian ini, saya ketikkan elemen geraknya, yaitu menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan, ya, bisa variasi, kombinasi, dan berbagai macam. Nah, Bapak Ibu, setelah itu di sini ada tujuan pembelajarannya. Jadi kita ketikkan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pertama yaitu saya buat peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan gerakan jalan, lari, dan lompat. Berarti ini termasuk dalam gerak lokomotor ya. Kemudian peserta didik dapat mempraktikkan variasi gerakan jalan, lari, dan lompat dalam permainan sepak bola. Itu juga termasuk dalam gerakan lokomotor ya. Nanti bisa saja permainan bola voli atau bola kasti dan semacamnya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mempraktikkan gerakan non lokomotor dalam permainan. Nah, misalnya permainan jongkok, berdiri, atau lompat di tempat. Nah, itu kan merupakan gerak non lokomotor. Kemudian pada tujuan pembelajaran 4, saya buat peserta didik dapat mempraktikkan aktivitas gerakan berirama pada senam irama. Nah, kalau menurut saya nanti ini kemungkinan saya bisa memasukkan senam kreasi atau senam kolaborasi Kota Medan. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah itu kita boleh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau menilai berapa elemen, ini kan banyak ya Bapak Ibu. Kalau saya penjas ada elemen keterampilan geraknya, ada pengetahuan geraknya, ada pemanfaatan geraknya, kemudian elemen pengembangan karakter dan internalisasi nilai-nilai gerak. Yang mau saya tampilkan adalah elemen keterampilan geraknya. Bisa saja nanti saya buat pengetahuan geraknya juga bisa. Jadi ini kembali kepada Bapak Ibu. Kalau ini menurut saya ya, nanti mohon Ibu Rosa dan Ibu kami, Ibu Heni, mohon dikoreksi. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu kita akan masuk pada sheet formatif dan sumatif. Nah,
maka pada formatif ini muncullah ya, di sini ada 4 poin ya, tujuan pembelajaran, karena pada sheet CP ini ada 4 tujuan pembelajaran dan 1 CP, catatan pembelajaran. Nah, inilah CP-nya yang atas ini, inilah yang ada 4 tujuan pembelajaran tadi ya. Jadi Bapak Ibu, nanti di sini barulah kita masukkan nilai yang sudah tertera pada daftar nilai kita. Misalnya di sini 80. Nah, nanti kan berubah jadinya Bapak Ibu ya. Misalnya 85 ya. Kemudian 90 atau 90 lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, ini contoh. Oke, ini kita hapus ya. Kita hapus. Oh maaf, ini saja kita hapus ya. Nah, ini kita hapus. Oh nggak bisa juga. Oh ininya kita hapus ya. Nah, baik. Oh nggak bisa juga. Bentar. Nah, ini kita hapus. Nah, ini kan kosong semua Bapak Ibu ya, kosong semua. Nah, itu bisa kita dapat dari rekapan kita nih. Misalnya si Aisyah pada TP1 tadi, ini maksud saya tentu kita pahami juga dalam maaf tadi CP tadi, dalam meletakkan tujuan pembelajaran ini ada 4 di sini, tetapi ini bukan terdapat pada satu kolom ini. Ini TP1, TP2, TP3, TP4 tidak. Nah, maksud saya di sini adalah pada TP12 ini saya masukkan terdapat pada materi, lingkup materi ya, gerak lokomotor. Berarti di sini ada 2 nilai yang saya berikan. Nah, ya tadi yang pertama adalah memperhatikan gerak jalan, lari dan lompat, kemudian memvariasikan gerakan jalan, lari dan lompat pada permainan sepak bola. Nah, itulah nanti yang akan saya buat di sini. Misalnya Aisyah, kita buat 75 dan 80. Si Alexander 80 dan 85. Maaf, salah tempat. 80 dan 85. Baru si Alia 78 dan 87 misalnya. Kemudian pada gerak nafas lokomotor udah saya tentukan tadi kan, bahwasanya tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memperhatikan gerakan dan lokomotor dalam permainan. Nah, maka hanya 1 TP saja, berarti di sini saya buat 1 nilainya. Nah, misalnya 80, si Alexander 79, si Alia 90. Nah, kemudian pada gerak berirama saya buat 1 juga tadi. Ini saya buat 85, 85, 85. Berarti kan Bapak Ibu di sini ada 1 lingkup materi, ada 2 tujuan pembelajaran saya buat di gerak dasar lokomotor. Lalu ini apakah harus terisi semua? Itu kembali ke Bapak Ibu ya. Kalau saya sih kembali ke saya ya Bapak Ibu, karena praktik dan mempraktekkan gerakan pada olahraga, saya lebih ke elemen geraknya daripada ke kemampuan kognitifnya. Jadi nanti Bapak Ibu di sini di lingkup materi 1 ini ya, ini kan ada 2 poin ini, ada 2 nilai, maka 75 tambah 80 kan 155, dibagi 2 berapa hasilnya? Taruhlah jadi 78 ya, itunya 165, jadinya taruhlah 83, jadinya si Alia jadinya 78 tambah 87 jadinya 165, berarti 83 juga misalnya, atau
ya 83 juga. Nah, pada lingkup materi 2 langsung 80, kemudian ini 79 karena dia hanya satu nilai aja, kemudian 90. Lingkup materi 3 ini jadinya 85, dan ini 85, dan ini 85. Nah, nilai inilah Bapak Ibu ya yang boleh kita kopikan, atau ini langsung kita kopikan. Misal nih, pada gerak lokomotor saya kopikan ini di nilai PJOK tadi, di sini 1 dan 2 kita kopikan. Oh, ternyata nggak bisa dikopikan, maaf Bapak Ibu. Kita ketikkan tadi berapa nilainya tadi, yaitu 7580 ya. Nih 75, kemudian 80, baru misalnya 80 yang tadi ya, yang ada di daftar nilai 80, 85, baru ini tadi 75, 80. Nah, di pada yang ketiga si Aisyah tadi dapat 80 dan 78, kemudian ini 78 dan 80, atau ini 90 dan 85. Udah. Maka inilah Bapak Ibu, dia langsung keluar nilai formatifnya ya. Kalau di aplikasi ini Bapak Ibu, dia sudah langsung keluar, dan ini membantu kita juga Bapak Ibu. Nilai sumatif dari mana kita peroleh Bapak Ibu? Sumatif pertama ini, misalnya kalau saya berpikirnya begini, ini adalah nilai mid misalnya, ya udah dapat 86, dapat 75, dapat 70, misal kan begitu. Lalu Bapak Ibu ambil lagi nilai misalnya kayak penjas, non tesnya apa yang mau non tesnya, tanpa mempraktekkan boleh saja, apakah bisa masukkan tugas ke PR ya, atau boleh secara lisan menyebutkan kemampuan dia dalam memahami gerak lokomotor, gerak non lokomotor, ataupun gerak manipulatif ya. Itu boleh Bapak Ibu masukkan. Nah, kalau di agama boleh juga hafalan semisalnya, kan begitu. Nggak kita buat, boleh nggak? Kita tes ya. Oke, ini tuh sementara ini kita lewatkan dulu ya, kita lewatkan dulu pada kolom ini. Lalu nilai akhir semester, pada ujian semester akhir semesternya, misalnya dapat nilai 75 misalnya ya, kita dapat, oh maaf ternyata tidak dapat di situ, berarti di sini kita isi, baca ya. Oh ternyata berbeda Bapak Ibu. Ternyata pada 3 ini, inilah yang termasuk pada sumatif akhir semester. Terdapat pada sumatif akhir semester. Ya. Jadi non tesnya ini misalnya apa ya kita buat ya Bapak Ibu? Atau tesnya apa? Misalnya bisa ujian tertulis. Bisa saja non tesnya ini bisa PR. Nah misalnya kalau saya buat misalnya PR ya, dapatlah misalnya 75, kemudian ini dapat 70, terus kemudian dapat 80 kan gitu. Kemudian tesnya itu berupa soal dari dinas, nah ya kan, yang biasa kita peroleh dari dinas pendidikan pada akhir semester. Misalnya dapatlah nilainya 80, misalnya dapat nanti 65 ataupun 70. Nah ternyata sudah Bapak Ibu, keluarlah nilai rapor rata-ratanya. Jadi setelah itu kita masuk pada nilai akhir. Nah tentu Bapak Ibu, semua nilai ini kan nggak asal-asalan kita masukkan. Tentu kan ini rekapan dari kumpulan daftar nilai yang sudah ada dengan kita, kan begitu. Kalau dalam satu semester ini misalnya saya buat lingkup materinya hanya 3, ya Bapak Ibu boleh lagi tadi, boleh 4, boleh 5, kembali lagi Bapak Ibu ya. Ini sumatif akhir semesternya ini,
atau nanti sumatif lingkup materinya ada tambahan lagi di sini buat nilai PR-nya atau segala macam kan. Di sini nilai sumatif akhir tadi, begitu ya Bapak Ibu. Itu bisa saja. Jadi nggak asal-asal saja kita masukkan di sini, istilahnya nggak nilai karang. Setelah itu Bapak Ibu kita masuk pada nilai akhir. Kan Bapak Ibu ini sudah keluar nih, menunjukkan penguasaan yang baik, peserta didik dapat mempraktekkan variasi gerak jalan, lari, dan lompat. Oke, sudah keluar nilainya Bapak Ibu, 817476. Oh, ini sudah otomatis ya Bapak Ibu ya. Ternyata aplikasi ini Bapak Ibu, dia sudah membaca langsung. Ini deskripsi minimumnya yaitu mempraktekkan gerak jalan, lari, dan lompat. Apakah betul? Coba kita lihat gerak jalan dan lari dan lompat. Pada TP1 di Aisyah ini dia kan minimnya di TP1. Coba kita lihat ya. Oh iya Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu kita sudah nggak perlu lagi maaf, kita sudah nggak perlu lagi memikirkan deskripsi maksimalnya, deskripsi minimalnya, sudah otomatis Bapak Ibu. Yang penting kata kuncinya kita sudah mengisi di sini Bapak Ibu tujuan pembelajarannya. Maka sistem ini, aplikasi ini sudah membaca nilai maksimalnya yang ini terdapat pada gerakan jalan, lari, dan lompat dalam permainan sepak bola. Coba kita lihat si Aisyah. Yang tinggi tadi nilai berapa? 80. Iya, jalan, lari, serta dalam permainan tadi ya. Wah, ini bersyukur banget Bapak Ibu. Maka sudah saatnya juga kita nanti kita rekap nih Bapak Ibu mulai bulan depan ya. Mudah-mudahan insya Allah semoga Bapak Ibu ini bisa membantu kita ya. Nah tentu ya ini mudah sekali. Jadi kita buka aplikasi yang satu lagi. Kan ada aplikasi satu lagi ya Bapak Ibu ya. Yang ini, yang rapot umumnya. Yang rapot umumnya kita buka ya. Yang rapot umum kita buka. Yuk kita buka. Oke, passwordnya sekolah penggerak, huruf kecil semua tanpa spasi ya, baru masuk. Nah Bapak Ibu langsung aja kalau begitu, langsung ini nanti akan yang mengisi adalah wali kelas ya, wali kelas. Tentu nanti yang kita kasih adalah aplikasinya, nilai aplikasi ini yang sudah kita ganti tadi, yang nilai PJOK kelas 4A. Ini kan sudah saya ganti tadi ya Bapak Ibu, penilaian PJOK kelas 4A, 4B. Nanti inilah yang kita kasih sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu ya, pada rapot ini nanti kan wali kelas. Jadi yang terpenting ketika kita mau memberikan, wali kelas juga harus tahu nilainya itu diletak pada mata pelajaran apa. Contoh di sini harus kita pilih dulu kan pelajaran apa. Misalnya saya kan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kita pilihlah Bapak Ibu wali kelas ya. Nah oke, setelah itu ini kita kosongkan dulu, kan belum ada nih tadi ya, ibaratnya kan kosong nih, belum. Jadi dari mana? Ternyata gampang Bapak Ibu. Kita ambil dari yang kita rekap tadi, penilaian PJOK kelas 4A ya. Ini kita kopikan aja langsung ini. Semua nanti kita kopikan. Kita Ctrl C, kemudian kita pastekan pada sheet nilai umumnya. Udah, kita pastekan aja Bapak Ibu. Nah, kan sudah keluar. Lalu jangan lupa kita save, kita simpan. Nah, jadi coba kita cek ya. Ketika nanti di aplikasi raportnya kita lihat sudah ada ke penjas, ternyata sudah ada Bapak Ibu ya. Langsung. Jadi langsung sudah memenuhi nilai maksimal dan minimal. Jadi Bapak Ibu, syukur alhamdulillah
pada aplikasi penilaian tadi, berarti kata kuncinya adalah kita sudah mengisikan pada poin-poin ini. Maka Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi untuk memikirkan deskripsinya, kata-katanya bagaimana. Tadi kan kita bincang-bincang terakhir, kayaknya kita harus memilih yang tepat yang mana kan begitu. Ternyata sistem ini langsung membaca mana nilai yang tertinggi itu diambil untuk maksimal, yang nilai terendah dia ambil untuk nilai minimum. Ternyata Bapak Ibu, alhamdulillah ya, ini sangat membantu sekali tentunya buat kita. Bapak Ibu, tentu video ini saya mencoba untuk memberikan pemahaman saya ya. Mohon maaf kepada ibu senior saya yang lainnya, bukan bermaksud untuk mengajari, menggurui, tapi saya mencoba aja untuk memberikan pemahaman agar kitanya nanti tidak repot di akhir. Karena terus terang Bapak Ibu, ketika saya beberapa kali mengikuti kurikulum pembelajaran maksudnya workshop kurikulum, yang selalu saya kejar yang pertama adalah nilainya, tentang format penilaiannya dulu. Kalau saya begitu, nanti mohon dikoreksi benar atau salah langkah saya ini. Karena pada prinsipnya menurut saya seperti dulu waktu 13 kan, sampai berapa, kalau nggak salah kita 2 kali ganti itu ya, ada 2 kali ganti itu format penilaiannya. Sehingga pada masa itu Dinas Pendidikan membuat kayak workshop di Korcam atau di mana masa itu untuk membahas masalah penilaian dari ke-13 ataupun yang lainnya. Tentu ini juga Merdeka Belajar, saya langsung kejar format penilaiannya. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu yang bisa dapat saya paparkan mengenai raport kurikulum Merdeka ini yang kita peroleh ya dari mitra kita, mungkin yaitu dari Bapak Ahmad Fadli Harahap, Menhum, karena ini lisensinya langsung tertulis tim IT SMP Al-Azhar. Ini berterima kasih sekali ya, beliau sudah mampu merancang aplikasi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan dan saya muliakan, tentunya besok kembali lagi diskusi. Untuk kedepannya jangan sungkan Bapak Ibu yang semuanya, saya siap membantu. Jika Bapak Ibu memerlukan pertolongan saya siap membantu kepada Bapak Ibu semuanya. Demikian saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya apabila terdapat kekeliruan. Kepada Bapak Ibu saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Tetap semangat Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 0668 Jaya, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera bagi kita semua.